Namaskar anak-anak, ketemu lagi bersama Mr. Adi. Nah, pada video kali ini Mr. Adi akan membahas tentang soal subtema 4 pada buku pengayaan tema 8 ya anak-anak. Nah, langsung saja buka buku pengayaannya pada halaman 87, muatan bahasa Indonesia. Soal nomor 1. Berikut kalimat yang menggunakan huruf kapital yang tepat adalah: A. Wulan selalu patuh rambu lalu lintas. B. Wulan selalu patuh rambu lalu lintas. C. Wulan selalu patuh rambu lalu lintas. Nah, kalimatnya sama anak-anak. Yang berbeda adalah penggunaan huruf kapital. Nah, ingat, penggunaan huruf kapital pada sebuah kalimat itu digunakan pada huruf pertama di awal kalimat. Coba perhatikan yang A. Huruf pertama di awal kalimat sudah menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Sudah benar. Wulan selalu, kata selalu itu tidak menggunakan huruf kapital anak-anak. Jadi ini salah. Patuh rambu lalu lintas sudah benar menggunakan huruf kecil. Jadi yang A salah. Sekarang yang B anak-anak. Wulan, huruf pertamanya sudah menggunakan huruf besar, jadi sudah benar. Selalu, S-nya kecil, sudah benar. Patuh, sudah benar. Rambu lalu lintas. Nah, kata rambu lalu lintas ini anak-anak tidak menggunakan huruf kapital, jadi ini salah. Sekarang option yang C. Wulan, huruf pertama di awal kalimat sudah menggunakan huruf besar. Selalu sudah menggunakan S kecil. Patuh sudah menggunakan P kecil. Rambu lalu lintas juga sudah menggunakan huruf kecil. Jadi yang benar adalah C. Nah, sekarang soal nomor 2. Setelah itu, kancil berlari menjauhi buaya yang marah karena merasa ditipu. Huruf kapital pada kancil dan buaya menyatakan, nah, kata kancil dan buaya ini anak-anak, ini merupakan nama diri atau nama orang ya anak-anak pada tokoh cerita kancil dan buaya ini. Jadi kata kancil dan buaya itu merupakan nama diri atau nama orang. Jadi jawabannya adalah A. Nah, sekarang soal nomor 3. Buyung berangkat ke rumah nenek pada hari Jumat pukul A 07.00, B 7.000, C 70.00. Jawabannya adalah A. Kenapa A anak-anak? Ingat kembali pelajaran kita tentang tanda titik, di mana tanda titik digunakan untuk memisahkan angka jam dan menit. Perhatikan pada jawaban itu adalah 07.00. Angka 07, 2 digit angka ini menunjukkan angka jam. Sedangkan 2 digit yang di belakang atau 00 ini adalah menunjukkan angka menit. Angka jam dan angka menit dipisahkan oleh tanda titik. Jadi sudah benar A jawabannya ya anak-anak. Sedangkan yang ini 70.00. Ingat, satu hari cuma ada 24 jam anak-anak. Jadi ini salah. 70.00 itu salah. Sedangkan ini dibaca 7000 anak-anak. 7.03 kali ini dibaca 7000. Jadi ini juga salah. Sekarang soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 ini ada percakapan anak-anak. Jadi kita baca dulu percakapannya ya. Wulan, titik, yang harus kulakukan untuk menjaga keselamatan di pasar Bu? Ibu, gandenglah tangan ibu nak. Sekarang baru pertanyaannya anak-anak. Kata tanya yang tepat untuk mengisi titik-titik adalah, nah, untuk mengisi titik-titik ini kata tanya apa yang tepat? A. Mengapa? B. Apa? C. Berapa? Nah, ingat anak-anak penggunaan kata tanya. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan
penjelasan suatu peristiwa. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan suatu hal yang dilakukan atau terjadi. Kata tanya berapa digunakan untuk menanyakan jumlah. Jadi sudah jelas ya anak-anak, jawabannya adalah apa. Jadi kita bisa tulis di sini apa. Apa yang harus kulakukan untuk menjaga keselamatan di pasar, Bu? Nah, menanyakan suatu hal yang dilakukan. Jadi sudah benar menggunakan kata tanya apa ya anak-anak? Sekarang soal nomor 5. Susunan kalimat tanya berikut yang paling tepat adalah: A. Dapatkah kita menolong korban banjir? B. Korban banjir dapatkah kita menolong? C. Kita menolong dapatkah korban banjir? Nah, ingat anak-anak, membuat kalimat tanya biasanya diawali dengan kata tanya, seperti apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana. Selain itu bisa juga menggunakan kata bisakah, dapatkah, benarkah, sudahkah. Nah, ini kata tanya ini ditaruh di awal kalimat. Maka jawaban yang benar adalah A. Dapatkah kita menolong korban banjir? Sudah jelas anak-anak? Sekarang Romawi 2. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar. 1. Apa huruf yang dipakai di awal kalimat petikan langsung? Nah, sebelum Mister jawab, coba perhatikan contoh petikan langsung yang sudah Mister Adi siapkan ya anak-anak. Yang pertama, aku akan membeli bunga di pasar, kata Nisa. Petikan yang kedua, kata Made, terima kasih Didi. Nah, ingat ya anak-anak, petikan langsung itu ditandai dengan tanda petik. Ini tanda petik ya anak-anak, ada tanda petik pembuka dan diakhiri dengan tanda petik penutup. Tanda petik pembuka diakhiri dengan tanda petik penutup. Nah, sekarang lihat ini anak-anak, pertanyaannya, apa huruf yang dipakai di awal kalimat petikan langsung? Awal kalimat petikan langsung itu berada di sebelah tanda petikan pembuka. Setelah tanda petikan pembuka itu adalah awal kalimat. Jadi perhatikan yang ini, aku. Kata aku menggunakan A besar. Sedangkan yang ini, lihat, ini adalah petikan pembuka. Setelah petikan pembuka adalah huruf pertama di awal kalimat. Jadi menggunakan T besar. Jadi jawabannya adalah huruf kapital atau huruf besar ya anak-anak. Ingat, apa huruf yang dipakai di awal kalimat petikan langsung? Itu jawabannya adalah huruf kapital. Contohnya seperti ini anak-anak. Setelah tanda petik pembuka digunakan huruf besar. Setelah tanda petik pembuka menggunakan huruf besar. Seperti itu ya anak-anak. Soal nomor 2. Buyung berkata, pakailah sabuk pengamanmu. Tuliskan kalimat di atas dengan huruf kapital yang tepat. Nah, coba perhatikan anak-anak. Huruf B pada kata buyung ini seharusnya menggunakan huruf besar. Kenapa? Karena buyung adalah nama orang dan juga kata buyung berada di awal kalimat. Jadi huruf pertamanya harus menggunakan huruf besar. Sekarang yang kedua, perhatikan setelah tanda petik pembuka harus memakai huruf kapital seperti soal nomor 1 tadi. Tapi ini menggunakan P kecil. Disalah ya anak-anak, seharusnya menggunakan P besar. Nah, jadi sekarang baru penulisannya yang benar. Itu seperti ini ya anak-anak. Buyung berkata, pakailah sabuk pengamanmu, menggunakan B besar di awal kalimat dan menggunakan P besar setelah tanda petik pembuka. Ini awal kalimat petikan langsung ya anak-anak.
Sekarang soal nomor 3. Buatlah sebuah kalimat dengan huruf kapital sebagai nama orang. Nah, jadi kita membuat satu kalimat saja anak-anak. Sebuah kalimat dengan menggunakan huruf kapital sebagai nama orang. Jadi pada kalimat itu kita harus menggunakan nama orang. Contohnya seperti yang sudah Mister Adi buat, Buyung sedang mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Nah, pada kalimat ini Mister Adi menggunakan nama orang adalah Buyung. Jadi Buyung menggunakan huruf kapital pada huruf pertamanya. Atau bisa membuat kalimat seperti ini anak-anak. Dedi senang membersihkan kamar tidurnya. Mister Adi menggunakan nama orang Dedi. Jadi Dedi, D-nya harus menggunakan huruf besar. Atau juga bisa seperti ini anak-anak. Jonas suka makan makanan yang sehat. Di sini nama orangnya adalah Jonas. Jadi Jonas menggunakan C besar. Nah, tapi ingat anak-anak, di akhir kalimat harus menggunakan tanda titik, tanda titik, tanda titik. Ingat, hanya membuat satu kalimat. Boleh yang mana saja ya anak-anak, asalkan berisi nama orang dan menggunakan huruf besar. Gampang kan anak-anak? Sekarang kita ke soal nomor 4. Pada bulan Desember, pengunjung museum sudah mencapai 4.000 orang. Tuliskan kalimat di atas menggunakan huruf kapital dan tanda titik. Nah, jadi kita harus memperbaiki huruf kapital dan juga tanda titiknya anak-anak. Di sini kan belum berisi huruf kapital dan juga belum berisi tanda titik. Nah, perhatikan penggunaan huruf kapital dulu anak-anak. Penggunaan huruf kapital itu digunakan pada huruf pertama di awal kalimat, yaitu pada huruf P. Nah, jadi seharusnya P ini menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Kita sudah tahu satu jawabannya anak-anak. Sekarang kita cari lagi pada nama bulan. Nama bulan ya anak-anak, Desember, bukan bulannya. Ingat sekali lagi, nama bulannya yang menggunakan huruf kapital di huruf pertamanya, bukan bulannya. Jadi Desember ditulis menggunakan D besar. Nah, itu saja untuk huruf kapitalnya anak-anak. Sekarang kita ke penggunaan tanda titik, yaitu untuk memisahkan bilangan ribuan. Lihat di sini ada angka 4.000, tapi belum berisi tanda titik. Berarti ini penulisannya salah ya anak-anak. Seharusnya ditulis dengan 4.000. Jadi ada tanda titik antara angka 4 dan angka ribuan. Selain itu, penggunaan tanda titik juga digunakan di akhir kalimat. Akhir kalimatnya adalah ini anak-anak, setelah kata orang, tetapi di sini belum menggunakan tanda titik. Nah, jadi kita sudah tahu ada 4 yang harus kita perbaiki. Jadi penulisannya adalah seperti ini anak-anak. Pada bulan Desember, pengunjung museum sudah mencapai 4.000 orang. Titik. Pada P-nya P besar, Desember D-nya D besar, 4.000 menggunakan tanda titik, dan setelah kata orang itu menggunakan tanda titik karena kalimatnya sudah berakhir. Jadi begitulah cara menggunakan huruf kapital dan tanda titik yang benar ya anak-anak. Sekarang ke soal nomor 5. Buyung titik 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 titik. Bulan. Karena menghafal alamat rumah berguna saat kita tersesat di jalan. Buatlah kalimat tanya sesuai jawaban di atas. Nah, kalimat tanya apa yang sesuai jika jawabannya seperti ini anak-anak? Jika jawabannya adalah karena menghafal alamat rumah berguna saat kita tersesat di jalan. Ingat anak-anak, Mister sudah berikan kalian kata kunci. Lihatlah di sini ada kata karena. Jika dijawab dengan kata karena, maka kata tanya yang bisa digunakan adalah kata tanya mengapa.
Jadi kalimatnya bisa seperti ini anak-anak. Mengapa kita perlu menghafal alamat rumah? Jawabannya, karena menghafal alamat rumah berguna saat kita tersesat di jalan. Nah, segini dulu pembahasan soal subtema 4 tema 8 ya anak-anak. Sampai berjumpa lagi pada video-video selanjutnya. Namaskar.